Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon memang masih menjadi cerita utama di dunia maya. Netizen juga belum puas benar karena masih banyak misteri yang tertinggal. Terutama menghilangnya 3 pelaku pembunuhan yang hingga saat ini polisi pun kesulitan menemukannya. Padahal salah satu dari mereka ditengarai sebagai otak pembunuhan. Sementara itu, lokasi kejadian di Cirebon saat ini menjadi lokasi yang memberi suasana mencekam. Saat malam datang, dari tempat kejadian juga masih sering terdengar suara teriakan kesakitan. Selain lolong minta tolong, mereka yang secara gegabah ingin menjajal keangkeran kawasan itu juga akan mendapatkan celaka. Sebab banyak energi negatif dan positif yang saling bertumburan. Lalu ada di mana sesungguhnya 3 pelaku pembunuhan menyembunyikan diri? Benarkah salah seorang pelaku sudah lari dan menghilang di luar Jawa? 8 tahun sepertinya memang bukan waktu yang cukup untuk benar-benar mengubur kisah Vina. Gadis berusia 16 tahun itu dibantai anggota geng motor hingga kehilangan nyawa. Vina tidak sendirian karena dibunuh bersama kekasihnya. Setelah kembali viral, cerita tentang Vina menarik perhatian semua orang, termasuk para spiritualis, untuk mendeteksi kejadian sewindu lalu itu. Mereka datang ke lokasi kejadian untuk merasakan energi yang masih tertinggal. Dan benar, di tempat Vina dibunuh, masih ada suasana mencekam, selain teriakan kesakitan. Selain lokasi kejadian yang kini berubah angker, misteri hilangnya 3 pelaku pembunuhan juga menarik perhatian. Sebab mereka bisa dengan mudah menghapus jejak persembunyiannya hingga 8 tahun. Tapi benarkah ada satu pelaku yang menghilang keluar Jawa? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Jadi energinya itu masih energi kesedihan, kemarahan atau apapun itu masih ada gitu. Jadi kita tahan aja gitu biar nggak lebih gitu. Kalau kita itu datang sekitar Ajan Isya ya Bang, nyampe di lokasi, kita masuk ke lokasi itu suasananya sudah beda Bang. Sudah beda, teman-teman yang ada di lokasi itu, beberapa teman itu merasakan hawa itu seperti panas Bang. Padahal ya di lapangan seperti ini ya, terbuka, setidaknya pasti tidak berkeringat lah kita ya daripada di lokasi itu. Beberapa detik kita mengambil video di sana, sampai video kita di YouTube itu kan kabur tuh, gelap. Ada seperti suara teriakan Bang. Gitu. Suara teriakan itu kita jelas mendengarkan semuanya ya, gitu. Karena di situ seperti ada pohon ya, ada pohon, dan di dekat pohon itulah ada suara teriakan itu. Oh. Jadi di pohon itu ada suara teriakan ya Bang ya, teriakan, dan kita semua mendengar di situ. Dan saya seperti melihat itu, dia seperti merangkak ya Bang, minta tolong pada. Keberhasilan 3 tersangka yang masih buron dalam menyembunyikan diri memang tidak lepas dari bantuan hal-hal gaib. Itu pula yang membuat arwah Vina mengalami kesulitan untuk mendapatkan jejak para pelaku. Kita saat ini di jembatan lokasi tempat penemuan almarhum Vina ya.
sebenarnya kalau jin horin itu namanya jin ya, dia pasti tahu di mana tersangka berada saat ini. Kalau kita bicara masalah jin horin, tidak mungkin jin horin itu tidak tahu Bang, tersangka itu berada di mana. Ya mungkin belum waktunya kali Bang untuk ditangkap kali mereka ya. Dan mereka itu si pelaku itu pasti ada rasa ketakutan dengan suara almarhumah gitu ya. Ditakuti dengan secara gaib itu pasti ada Bang. Selama ini pasti ada rasa ketakutan mereka Bang. Karena mungkin ada backupan dari supranatural, mereka mencari bagaimana arwah ini bisa, atau jin horin ini bisa tidak menakuti mereka gitu. Kalau itu pasti mereka ada rasa ketakutan didatangi sama jin horin ini, dan itu mereka itu pasti ada backupan dari beberapa supranatural yang mereka kenal. Suasana di lokasi kejadian memang masih terasa mencekam meski peristiwa pembunuhan Vina sudah 8 tahun berlalu. Arwah Vina juga terus mencari 3 pelaku yang belum terungkap. Lalu ada di mana mereka? Petunjuk apa yang diperoleh Ki Geni Seketi setelah melakukan ritual pelacakan menggunakan air cawan? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Meskipun aman di tempat persembunyiannya, para pelaku pembunuhan tidak pernah hidup tenang. 8 tahun dalam pelarian, para pembunuh Vina hidup dalam tekanan depresi. Oleh sebab, selalu dikejar arwah almarhumah. Tapi seperti sebuah keniscayaan, 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang pada akhirnya akan tertangkap. Pelarian mereka berakhir jika semesta mendukungnya untuk tertangkap. Selebihnya, arwah Vina juga tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang telah mencelakainya terus-menerus hidup bebas. Jin yang akan melakukan tindakan diri sendiri melalui pikiran, hati, dan pendengaran si pelakunya. Jadi ini dia sempat berbicara bahwa nanti si dia sendiri yang akan meneror ataupun membalaskan dendamnya, seperti itu. Jadi secara psikologi itu akan terjadi suatu gangguan yang akan dialami oleh pelaku-pelaku pembunuh ini tersebut. Nah, dan ini sudah banyak pelaku-pelaku ini yang merasa bersalah, yang sudah mulai merasa bersalah dan juga terganggu secara mentalnya. Secara khusus, paranormal ini melakukan semacam ritual kecil untuk mendeteksi keberadaan pelaku yang buron. Setelah sebuah cawan dibacakan mantra, muncullah gambaran 3 pembunuh yang masuk daftar pencarian orang. Cawan keramat milik Ki Geni menunjukkan betapa pelaku yang jadi buronan polisi itu hidup tidak tenang. Salah seorang dari mereka mengalami depresi, tertekan, serta ketakutan karena dihantui rasa bersalah. Ya, kalau kita lihat dari cawan ini, setelah saya lakukan ritual itu ada sosok memang 3 orang lagi ini. Sebenarnya tadinya udah tenang. Yang satu itu sebelum film ini diangkat, dia sudah mulai depresi dan ingin menyerahkan diri. Tetapi yang 2 itu masih berkeras untuk lari ataupun untuk menghilangkan jejak-jejaknya dari penyelidikan polisi. Yang saya lihat ya ada satu sosok yang mungkin seperti lebih ini Egy-nya gitu.
Sosoknya agak kurus, agak tinggi, agak dibilang kurus banget enggak, agak berisi. Tapi apa ya, sosoknya emang anaknya saat ini sedikit depresi juga karena film ini diangkat, dan juga yang salah satunya ini yang lebih terlihat memang sudah depresi, ketakutan, dan tidak berani kemana-mana. Tidak terlalu sulit bagi Ki Geni Saketi untuk melacak jejak pelaku pembunuhan yang buron. Setidaknya, ada tanda-tanda yang ditinggalkan para pelaku sehingga keberadaannya bisa dikira-kira. Dan meski semua serba samar, ada tanda-tanda bahwa 3 pelaku memilih hidup berpencar. 1 orang berada di luar Jawa, sementara yang 2 masih di Pulau Jawa, walaupun tidak terlacak daerahnya. Yang 1 di luar Pulau Jawa, yang 2 ini masih ada di lingkaran Pulau Jawa. Mereka masih hidup semua di sini. Dan ada juga yang sudah sudah berumah tangga. Jadi memang mereka lepas dari itu tapi di luar Pulau Jawa. Hebatnya mereka yang 2 orang ini itu sudah seperti seperti tidak ingat apa-apa tentang hal ini, tetapi yang satu ini nih yang masih teringat, tapi dia belum menikah sih. Lalu ada apa dengan Wirang Birawa? Mengapa tiba-tiba saja memposting caption tentang Linda yang diketahui pernah mengalami kesurupan Vina? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Di tengah haru biru serta misteri menghilangnya 3 tersangka pembunuhan Vina, tiba-tiba saja Wirang Birawa membuat postingan yang isinya sebuah caption yang menulis begini: Linda sahabat Vina muncullah ke permukaan. Dalam seketika, caption penuh tanda tanya itu mendapat reaksi netizen. Semua menanti misteri apa yang sedang dilacak Wirang, terutama tentang Linda yang mengalami kesurupan yang konon raganya dipinjam Vina untuk menyampaikan pesan tentang pembunuhan dirinya. Jika Wirang Birawa menulis caption tentang Linda, di tempat lain, keluarga Vina menangis di depan pengacara senior Hotman Paris Hutapea. Mereka bertemu Bang Hotman untuk mendapatkan bantuan hukum agar 3 pelaku yang masih buron bisa segera ditangkap. Sebagai pengacara berpengalaman, Hotman merasa ada yang aneh jika 3 tersangka yang sudah DPO sulit ditemukan. Oleh sebab itu, ia mendesak agar pelacakan serius dilakukan, dimulai dari orang tua pelaku, serta menelisik lewat para tersangka yang kini sudah dijatuhi hukuman seumur hidup. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Dera, kepada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini. Lagi Enong mengucapkan banyak terima kasih ya Pak netizen. Membantu. Dari Ibu, apa himbauan ke polisi? Kuat ya suaranya? Ya. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang
penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat. Kasus Vina semakin menyentuh hati seluruh rakyat Indonesia. 8 tahun berlalu, masih banyak teka-teki yang tersisa, terutama misteri menghilangnya 3 pelaku yang masih buron. Banyak spekulasi yang kemudian muncul, sehingga peristiwa 8 tahun silam ini terus dibicarakan. Maka, semogalah mereka yang bersalah segera ditangkap dan dijatuhi hukuman. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.